Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar kami untuk mata kuliah pemodelan basis data. Kami dari grup C dengan studi kasus nomor 21. Dengan anggota, yang pertama saya Salahuddin Zangki dengan NIM 2311102201. Dengan saya Muhammad Aulia Musaki Nugraha dengan NIM 2311102051. Dan saya yang terakhir Ahmad Agar Kafes Nenanto dengan NIM 2311102083. Baik, di sini studi kasus kami berjudul Sasana Edukasi. Sasana Edukasi merupakan sebuah platform bimbingan online yang menyediakan layanan pendidikan untuk siswa di berbagai tingkat, baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. Dan platform ini tujuan utamanya untuk memberikan sebuah platform untuk setiap siswa dan tutor untuk bisa mengikuti sesi bimbingan secara online. Untuk lengkapnya ada di slide layar ini. Oke, selanjutnya untuk studi kasus ini, untuk entity relation diagramnya seperti ini. Di sini telah disusun untuk setiap entitasnya dan setiap key dari setiap entitasnya. Yang kemudian untuk tabel rasionalnya. Di tabel rasional ini ada tambahan untuk spesialisasi untuk dua entitas, yaitu entitas siswa dan mata pelajaran. Untuk entitas siswa ada 3 spesialisasi yang kami tambahkan. Yang pertama ada tingkat pendidikan menengah bawah, jadi untuk siswa SD dan SMP, kemudian tingkat menengah atas untuk siswa SMA dan SMK, dan kemudian untuk kontak dari siswa itu sendiri yang berisikan nomor telepon dan email. Dan yang kemudian untuk mata pelajaran ada untuk menengah bawah untuk anak SD dan SMP, dan untuk menengah atas untuk anak SMA dan SMK. Kemudian atribut multi value-nya. Di sini ada 2 entitas yang memiliki multi value. Yang pertama entitas siswa dan bimbingan. Untuk siswa sendiri ada kontak siswa, yaitu nomor telepon dan email, dan bimbingan, yaitu nomor telepon bimbingan dan email pembimbing. Kemudian atribut komposit. Pada atribut komposit ini datanya lebih detail lagi untuk foreign key-nya, seperti contoh pembayaran. Untuk key pembayarannya memiliki data tambahan seperti untuk tanggal pembayarannya kapan, jumlah atau nominal yang harus dibayar, dan kemudian metode apa yang akan dipakai dalam entitas pembayaran tersebut. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan fungsional dependensi. Ini ada tabel siswa. Setiap siswa memiliki ID siswa unik yang dapat digunakan untuk menentukan informasi lengkap tentang siswa seperti nama lengkap, depan maupun belakang, alamat, dan tingkat pendidikan. Yang kedua tuh ada tabel siswa kontak. Tabel siswa kontak, setiap ID unik mengidentifikasikan nomor telepon dan email yang terkait dengan siswa. Dan setiap siswa dengan ID siswa memiliki satu kontak unik yang direferensikan melalui ID kontak. Yang ada selanjutnya ada tabel jadwal bimbingan. Setiap ID jadwal unik menentukan waktu mulai, waktu selesai, dan tanggal jadwal bimbingan tertentu. Yang selanjutnya ada kombinasi ID bimbingan dan ID siswa menentukan jadwal bimbingan tertentu. Selanjutnya ada tabel feedback. Setiap ID feedback berisi informasi terkait seperti jadwal siswa dan memberi feedback, isi komentar, rating, dan waktu pemberian feedback. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Setiap ID pembayaran digunakan untuk melacak informasi tentang tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan, dan metode pembayaran yang digunakan. Kombinasi ID jadwal dan ID siswa menentukan pembayaran yang terkait dengan jadwal tersebut. Selanjutnya ada tabel bimbingan. Setiap ID bimbingan dapat menentukan informasi tentang nama bimbingan, spesialisasi bimbingan, dan pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya ada tabel bimbingan. Setiap ID bimbingan dapat digunakan untuk menentukan nomor telepon dan email bimbingan yang terkait. Selanjutnya ada tabel mata pelajaran. Setiap ID mapel mengidentifikasikan nama mata pelajaran dan deskripsi dari pelajaran tersebut.
Selanjutnya ada normalisasi 1NF. Sebelumnya 1NF itu adalah tahap pertama dalam normalisasi database yang bertujuan untuk mengurangi duplikasi data dan menentukan dan mempermudah penyimpanan serta mengambil data. Untuk pencapaian 1NF, beberapa langkah penting yang diambil meliputi atomic value. Setiap kolom yang harus memiliki nilai atomik, artinya setiap kolom hanya boleh menyimpan satu nilai untuk setiap baris. Nama siswa dipecah menjadi komponen individual, nama depan, nama belakang. Untuk memastikan setiap elemen, nama disimpan secara terpisah. Kontak informasi dipecah menjadi elemen-elemen seperti nomor telepon dan email untuk menghindari penyimpanan multiple value dalam satu kolom. Yang kedua itu ada unique identifiers. Setiap entitas dalam database harus memiliki primary key yang unik yang membantu dalam mengidentifikasikan setiap baris data secara unik dan konsisten. Contoh ID yang digunakan di sini adalah ID siswa untuk data siswa, ID bimbingan untuk sesi bimbingan, dan ID pembayaran untuk transaksi pembayaran. Yang terakhir ada standarisasi data, memastikan bahwa semua data mengikuti format yang konsisten seperti format waktu, sistem pengkodean yang terstandar, dan struktur penyimpanan yang seragam sehingga memudahkan dalam pengolahan dan analisis data. Selanjutnya yang 2NF akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk 2NF ini terdiri dari tabel siswa, kontak, jadwal bimbingan, pembayaran, dan feedback. Yang pertama, tabel siswa ini tujuannya agar lebih fokus, di mana penyimpanan data mahasiswa yang berupa ID, nama, alamat, dan pendidikan. Kemudian di sini ID kontak sebagai FK-nya sebagai penghubung ke data kontak. Kemudian ada data kontak berdiri sendiri, bertujuan untuk memisahkan nomor telepon dan email ke tabel data terpisah. Terus memudahkan update informasi kontak. Terus satu siswa, satu data kontak. Jadi tidak boleh double agar mempermudah. Kemudian ada jadwal yang lebih terstruktur. Tujuannya untuk mencatat waktu bimbingan dengan lebih detail, terhubung ke siswa melalui ID siswa. Nah, ID siswa di sini sebagai FK-nya. Kemudian ada tracking jadwal menjadi lebih mudah. Kemudian yang keempat ada pembayaran. Bertujuan untuk informasi pembayaran dalam satu tabel khusus, data transaksi lebih jelas, dan kemudian memudahkan pencatatan keuangan. Kemudian yang kelima ada feedback terpisah dan rapi, bertujuan untuk sistem rating dan komputer dalam satu tabel, dan yang kedua mudah melacak feedback siswa, dan yang terakhir adalah evaluasi bimbingan lebih terstruktur. Oke, next mas. 3NF. Oke. Kemudian ada yang 3NF. Nah, yang di sini ID siswa dan tadi di jadwal bimbingan ya, di mana FK dari keduanya sudah menghilang. Sesuai nomor satu ini adalah eliminasi ketergantungan. Jadi tidak ada ketergantungan transitif. Jadi hanya berfokus pada primary key dari masing-masing entitas. Kemudian ada optimasi struktur, tabel lebih ringkas dan efisien, relasi antar tabel lebih jelas, mudah melakukan maintenance. Kemudian ada peningkatan integritas. Yang pertama ada data konsisten di seluruh sistem, mudah dilakukan validasi, dan update data lebih aman. Ya, mungkin itu dari penjelasan saya 2NF dan 3NF. Ya baik, itu adalah presentasi dari grup kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.